Hai guys, selamat datang di channel Nice Pick. Kali ini kami bakal nyeritain film dari The Fast and Furious. Film ini merupakan cikal bakal dari film F9 atau Fast 9 yang telah dirilis beberapa waktu lalu nih guys. Demi kebaikan bersama, sebelum mulai, mari nyeruput dulu guys yang anget-anget. Biar enjoy. Di awal film, ada truk kontainer dengan muatan barang elektronik bergerak dari pelabuhan menuju kota. Di perjalanan, ternyata ada 3 mobil Civic hitam mencoba membajak truk tersebut. Terjadi perkelahian antara sopir dan anggota pembajak. Pertarungan tersebut hanya terjadi beberapa saat karena sopir tersebut ditembak oleh pembajak menggunakan peluru bius. Truk pun sempat oleng setelah dibajak, tetapi masih bisa dikendalikan oleh pembajak. Di luar dugaan, di depan ada perbaikan jalan sehingga jalan menyempit. Lalu, salah satu mobil pembajak tersebut melaju di kolong truk kontainer tersebut. Sadis banget sih, 20 tahun yang lalu sudah ada adegan seperti ini. Hari pun berganti. Ada seorang pemuda yang sedang mengendarai mobil dan tampak tidak puas terhadap mobilnya. Orang itu tak lain adalah Brian O'Connor. Mimin kasih bocoran di awal tentang Brian nih. Brian adalah polisi yang menyamar menjadi pembalap jalanan dengan maksud menangkap para pembalap liar dan mencari informasi tentang pembajakan. Scene pun berganti ke toko Mia. Sepertinya Brian di sini mau sarapan sambil modus nih guys. Tak lama setelahnya teman-teman Dom pun datang. Ada Letty, Chase, Vince, dan Leon. Vince sedikit gusar nih guys karena ada mobil lain di situ. Baru saja masuk toko, Vince pun udah mulai rese nih guys. Tapi Brian terlihat nggak takut tuh sama lihat Vince rese, malah Brian resein balik. Tak tahan, Vince pun langsung gelut melawan Brian. Melihat mereka gelut, Dom pun datang untuk memisah. Dan Dom bilang kepada Brian, jangan datang ke tempat ini lagi. Gagah ya guys, bukan gagai loh, gagah aja. Scene pun berganti di toko Harry. Lalu Brian berkata kepada Harry kalau dirinya butuh nos 2 tabung untuk malam ini. Malam pun tiba, Brian telah berada di arena balap liar untuk menunggu Dom. Tak lama, Dom pun datang nih guys. Sesampainya di sana, Dom berniat mengadakan balapan. Brian pun ingin join balapan dengan menaruhkan mobilnya. Semua peserta menuju ke garis start dan melakukan preparation. Start pun dimulai. Brian ngesot dan membuat dia berada di urutan terakhir. Nggak pakai lama, Brian pun ngepush tombol nosnya untuk mengejar ketertinggalan. Dalam sekejap, dia berada di posisi 2. Di tengah balapan, entah kenapa mobil Brian mengalami gangguan nih guys. Film kan emang gitu ya, mau ke posisi 1, harus ada dramanya. Masa bodoh dengan kondisi mobilnya, Brian mengaktifkan nos keduanya. Tapi percuma aja nih guys. Dom tetap menjadi nomor 1 hingga finish. Setelah balapan selesai, ternyata polisi datang. Terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pembalap liar yang ada di situ.
Dom pun dengan cepat menyembunyikan mobilnya di sebuah gedung dan mencoba mengelabui polisi. Tetapi hal itu sia-sia. Tahu sendiri kan, Dom adalah buronan. Dom pun berlari tapi tidak cukup cepat nih guys, mungkin karena terlalu banyak minum bir. Dari belakang, Brian datang untuk membantu Dom lolos dari polisi. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, ternyata masalah belum selesai. Dom dan Brian dicegat oleh Johnny Trent dan kawan-kawannya. Geng ini psikopat sih, kesetanan banget ngancurin mobil orang tanpa merasa bersalah. Di sini lucu banget nih guys, mereka pulang naik taksi. Film dengan genre balapan, semi laga, pencurian truk dan lain-lain. Kenapa melibatkan taksi untuk mereka pulang? Setelah masuk rumah, Vince terlihat tidak terima karena Dom mengajak Brian. Walaupun ini sungguh aneh. Itu di rumah Dom, suka-suka Dom kan mau mengajak siapa? Paginya, di saat Brian mengendarai mobil, tiba-tiba ada polisi yang menangkap dan memborgolnya. Brian pun dibawa ke suatu tempat, dan tempat itu adalah markas kepolisian atau FBI. Setelah sampai markas, borgol pun dilepas. Setelah masuk kantor, bosnya menjelaskan bahwa ada pembajakan selama 2 bulan, yang mana setelah diteliti kasusnya, dugaan tersangkanya adalah Dom beserta kawan-kawannya. Sontak Brian pun menyangkal. Dia berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan. Setelah itu, Brian membawa mobilnya yang terbakar ke rumah Dom untuk direstorasi. Dom pun terlihat tertawa karena tidak mungkin lagi mobil itu direstorasi. Ternyata mesinnya yang di dalam masih utuh. Dom pun berinisiatif untuk merestorasi mobilnya, lalu digunakan untuk race war. Scene berganti di toko Harry. Hector datang untuk membeli spare part Civic masing-masing 3 buah. Persis kayak mobil yang digunakan untuk membajak di awal film tadi. Malam harinya, Brian menyelidiki ke bengkel Hector. Saat menyelidiki, dia diserang orang dari belakang. Orang itu tidak lain adalah Vince. Vince lalu menuduh bahwa Brian adalah polisi. Dom pun ikut curiga, tetapi Brian bisa memberi alasan dan meyakinkan bahwa dia bukanlah polisi. Di kesempatan lain, Dom and Friend melanjutkan restorasinya. Di sela restorasinya, Dom berpesan kepada Brian, apabila dia membuat sedih adiknya, Dom akan mematahkan lehernya. Wadidaw. Dom pulang bersama Brian bermaksud untuk menunjukkan sesuatu. Sesuatu tersebut adalah mobil yang dibangun oleh ayahnya. Dia takut untuk mengendarainya karena selalu teringat kecelakaan ayahnya saat balapan di sirkuit Pro Truck. Bahkan Dom melihat ayahnya sendiri terbakar dan tewas. Sangat mengerikan sekaligus membuat sedih. Di sini Mimin lihat Dom merupakan family man banget ya guys. Patut ditiru nih, sebrutal-brutal kalian, harusnya kalian tetap sayang sama orang tua kalian. Hehehe, pesan moral kan? Malam tiba, Brian dan Mia berkencan. Kencan diakhiri dengan Mia mengeluarkan kemampuannya saat menyetir. Di saat yang sama, pembajakan terjadi lagi. Brian yang saat itu tertidur, ingat ya, tidur ya teman-teman.
ditelepon oleh atasannya dan memberikan kabar bahwa akan menangkap Johnny Trent besok pada jam 5 sore. Hari penangkapan pun tiba. Brian bersiap menyergap Johnny Trent bersama polisi lain. Penangkapan terjadi di beberapa tempat dan sangat cepat. Seketika Johnny Trent dan anak buahnya diringkus oleh polisi. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Johnny Trent membeli DVD secara sah dan Johnny Trent dibebaskan. Brian pun keluar dari markas, lalu Brian pergi. Belum sempat masuk mobil, Brian dihampiri atasannya dan mengatakan bahwa Brian sudah tahu sejatinya pelakunya adalah Dom. Scene berganti saat Don dan Brian mengetes mobil Supranya yang telah direstorasi. Bahkan dengan PD-nya, Brian menantang seekor mobil Ferrari yang ditemuinya di jalan untuk balapan. Dan apa yang terjadi? Mobil Ferrari-nya terlewat jauh. Luar biasa. Walaupun ini fiksi, ya wajar sih, ini kan film fiksi. Setelah itu, Brian dan Dom berhenti di sebuah restoran dan marah terhadap Dom, lalu dia berkata, "Aku tak peduli kamu terlihat apa, apabila kamu melakukan sesuatu, aku ingin terlibat juga." Lalu Dom mengeluarkan kertas yang berisi denah race war. Ajang race war pun dimulai. Banyak mobil cepat di sana. Ini merupakan ajang pembuktian bagi Dom dan kawan-kawannya. Apakah mereka mampu memenangkan race war? Dimulai dari Letty. Dan Letty pun berhasil memenangkan balapan. Giliran Chase menaruhkan mobilnya untuk balapan. Chase sangat yakin untuk menang. Setelah Brian tahu lawan Chase adalah Johnny Trent, Brian lalu memperingatkan bahwa dia harus hati-hati dengan Johnny Trent. Dan benar saja, balapan itu dimenangkan oleh pihak Trent. Berita Chase kalah langsung didengar Dom. Trent pun langsung menemui Dom untuk meminta mobilnya. Tetapi Dom membela Chase dan tidak memberikan mobilnya. Lalu Trent menuduh Dom karena bekerjasama dengan polisi untuk menangkapnya. Dom pun tidak terima dan marah, perkelahian pun tidak terelakkan. Malamnya, Brian melihat Mia melarang Dom untuk melakukan sesuatu. Dan Dom pun langsung pergi bersama Vince dan yang lain. Setelah itu, Brian mendatangi Mia dan menjelaskan bahwa dirinya adalah polisi. Tetapi Mia tidak percaya. Bahkan Brian menjelaskan, dari sejak kita pertama ketemu, dia adalah polisi yang menyamar. Brian meyakinkan Mia bahwa perasaan sayang terhadapnya adalah nyata. Setelah itu, Brian mengajak Mia untuk menghentikan aksi kejahatan Dom dan kawan-kawannya. Karena polisi-polisi sudah mengincar dia sejak lama. Di perjalanan, Brian menelepon polisi untuk melacak nomor Dom agar lokasinya dapat terdeteksi. Di sisi lain, Dom menyiapkan segalanya untuk melancarkan aksi kejahatannya. Terlihat Dom dan kawan-kawan telah mendekati kontainer incarannya. Aksi pun dimulai dengan Vince yang menembakkan peluru tali ke truk tersebut. Karena Dom tahu sopir tersebut membawa shotgun, Dom pun memerintahkan Vince untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Letty pun mencoba untuk membantu menyelamatkan Vince, tetapi bannya ditembak oleh sopir truk tersebut. Dom pun mencoba menyelamatkan Vince tapi kesulitan. Bahkan mobil Dom juga ditembaki oleh sopir truk tersebut.
Letty pun tidak tinggal diam. Letty kembali mencoba untuk menolong Vince. Tetapi apa yang terjadi? Mobil Letty terjungkal. Dan Dom memerintahkan Leon untuk menyelamatkan Letty. Di saat Dom kesulitan menolong Vince, Brian tiba-tiba menolong Vince. Dan akhirnya Vince dapat diselamatkan oleh Brian dan mereka berhasil melompat ke mobil. Di luar dugaan, Brian membongkar penyamarannya di depan Dom untuk meminta ambulans karena kondisi Vince yang sedang gawat. Dom pun terlihat hanya tertegun. Tidak lama kemudian, helikopter datang untuk menolong Vince. Melihat semua itu, Dom pun pergi begitu saja dengan Mia. Setelah kejadian itu, Brian menemui Dom dan terjadi aksi saling ancam di sana. Tidak lama, Chase yang dicari Dom datang dan tertembak gerombolan tren. Tanpa pikir panjang, Brian mengejar gerombolan tersebut. Dom pun menyusul dari belakang. Terjadi aksi kejar-kejaran dan baku tembak, tetapi Brian bisa meringkus kawanan tren. Setelah selesai meringkus, Brian mengejar Dom dan mengajak balapan. Start dimulai saat lampu hijau, balapan pun dimulai. Mobil Dom begitu digas bisa seperti kuda. Di saat balapan, mobil Dom ada masalah, yaitu ada ledakan kecil di mesinnya. Tetapi Dom terus melaju melewati rel, dan benar saja, Dom dan Brian berhasil melewati dan nyaris saja tertabrak kereta api. Tanpa sadar, Dom menabrak sebuah truk dan membuat mobil peninggalan ayahnya itu hancur. Brian pun menghampiri Dom untuk membantunya. Terdengar suara sirine mobil polisi begitu banyak menuju ke lokasi. Brian pun memberikan kuncinya kepada Dom untuk kabur, karena dia berhutang mobil 10 detik padanya. Lalu Dom pun pergi menggunakan mobil dari Brian. Dan film pun selesai. Luar biasa, film ini tercipta pada tahun 2001. Yang bikin Mimin kagum juga terciptanya karakter Dominic Toretto. Karakter Dom yang begitu dalam di sini adalah complicated sih menurut Mimin. Seorang pelanggar hukum tapi tetap saja menjadi seorang family man. Menomorsatukan keluarga dan selalu membela teman-temannya. Apapun yang terjadi tidak usah dipikir terlalu dalam, karena ini hanyalah film. Jangan juga kalian meniru. Ini juga tidak pantas ditiru. Seorang family man-nya wajib ditiru, tetapi seorang pelanggar hukumnya jangan ya teman-teman. Kita ambil yang positif aja, oke? Film yang merupakan cikal bakal dari Fast 9 ini sangat impresif di zamannya. Apalagi di 2001 cukup jarang film dengan tema mix begini, yaitu tema balapan dan keluarga. Sangat unik menurut Mimin. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian ya teman-teman. Apabila suka video ini, bisa di like dan di share. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Begitu saja sajian kali ini. Keep strong dan stay happy. Jangan lupa jaga protokol juga ya guys.